luruskan. Lurus. Anak putri maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk mempelajari pembelajaran PAI ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran menjadi lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Silakan duduk, siap, bro. Berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita tadi sudah berdoa semuanya. Kemudian Bu Siti akan menanyakan kabar kalian hari ini. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kemudian setelah kita berdoa, marilah kita melaksanakan kegiatan rutin kita sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hari ini kita akan membaca Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Mari kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita tadi sudah berdoa dan melaksanakan kegiatan intan. Kemudian untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Indonesia dan rasa nasionalisme kita semuanya ya sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk kelas 8A yang bertugas silakan maju untuk memimpin teman. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan Bu Siti untuk mengabsen saya. Kelas 8A, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Enggak. Coba ditengok temannya, tabelnya ada enggak yang enggak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Semuanya sehat, bisa mengikuti pembelajaran dengan hikmah. Alhamdulillah. Anak-anak, kemarin kalian sudah membahas mengenai hukum bacaan mat dan kemudian sudah membaca satu persatu ke depan. Hari ini nanti kita akan membahas mengenai hukum bacaan mat lagi, dipelajari lagi tentang penerapannya. Kemudian yang kedua adalah menghafalkan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bisa dipahami anak-anak? Bisa.
mengenai pembelajaran yang telah lalu dan yang akan kita pelajari hari ini. Apakah yang dimaksud dengan matobi'i? Siapa yang tahu? Silakan. Matobi'i adalah bacaan yang dibaca panjang 2 harokat. Misalnya jika ada fakkah bertemu dengan alif yang tidak bertanda baca. Ya, kita beri aplaus semuanya ya. Kemudian, adakah lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Matobi'i artinya bacaan yang dibaca panjang 2 harokat. Misalnya jika ada fakkah yang bertemu alif. Ya, betul. Kita beri aplaus ya. Jawaban dari Fahmiza dan Rizka sudah betul semua. Saling melengkapi ya jawabannya. Yang pertama adalah matobi'i adalah hukum bacaan panjang, panjangnya biasa yaitu 2 harokat. Apabila ada tanda panjang bertemu dengan alif, alifnya tidak ada tanda bacanya. Dan yang kedua apa tadi? Ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang ketiga ada domah bertemu dengan wawu sukun. Anda sudah paham. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Siti akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita raih atau kita capai pada pembelajaran hari ini. KD yang pertama yaitu 3.1 memahami Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan hadis terkait tentang mendaki hemat dan hidup sederhana adalah perintah agama. Kemudian KD yang kedua 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 serta hadis terkait dengan lancar. Itu tadi adalah KD-nya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah siswa menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan matobi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid disukun dan mat iwad dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27. Jadi nanti kalian mampu menerapkan hukum bacaan yang terkandung dalam surat itu tuh apa aja. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang kedua tujuannya setelah menyimak video dan pemodelan dari Bu Siti ya, dari pendidik, peserta didik mampu menyelesaikan hafalan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Itu caranya, tujuan pembelajaran dan juga KD yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Anak-anak, setelah kalian menyimak KD dan tujuan pembelajaran yang bisa dibaca tadi, silakan sekarang kalian untuk memilih kelompoknya. Berkelompok, satu kelompok 5 orang. Silakan. Sudah berkelompok semua? Sudah. Nanti ada tugas dari Bu Siti berkelompok. Setelah itu nanti kamu selesaikan tugas. Anak-anak, kalian tadi sudah membentuk kelompok. Kemudian sekarang Bu Siti akan menayangkan video pembelajaran tentang mat. Kamu perhatikan baik-baik supaya tahu nanti ketika berdiskusi bisa menjawab dengan benar. Bisa dipahami? Bisa. Dan cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, lafaz nas dibaca panjang 2 harokat. Mat wajib mutasil artinya apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dan satu lafaz, cara membacanya wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh, Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata jaa dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Mad jaiz munfasil artinya apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda.
cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, atau 2 alif atau 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, wala antum abiduna ma a'bud. Ada 2 contoh baca ismul fasil, yaitu wala antum dan ma a'budun. Mad alif disukun artinya apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, atau bisa juga dibaca 2 alif atau 4 harokat, atau 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in bisa dibaca 1, 2 atau 3 alif. Beriwat artinya apabila ada huruf yang bertanda fathah tanwin terletak pada wakaf atau berhenti pada akhir kalimat, cara membacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Contoh, inna ma'al usri yusra. Kata yusra tidak boleh dibaca yusron atau yusra, tapi dibaca yusra atau dibaca panjang 2 harokat. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tayangan video yang Bu Siti buat. Selanjutnya, Bu Siti akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini sudah ada pertanyaan untuk kalian berdiskusi kelompok. Saya akan bagikan, nanti silakan berdiskusi kelompok dengan kelompok kalian. Saya kasih waktu selama 15 menit. Saya dipahami? Bisa. Dan silakan kalian berdiskusi kelompok, nanti akan mengamati dan menilai. Ada yang mau ditanyakan? Sudah coba didiskusikan dengan teman-teman. Kelompok yang ini ada yang mau tanya? Sudah bisa? Silakan dilanjutkan. Silakan masing-masing perwakilan dari kelompoknya bertukar tempat ke kelompok yang lain untuk menjelaskan apa hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Silakan kalian saling bertukar tempat yang perwakilan kelompoknya. Setelah bertukar tempat langsung menjelaskan ke kelompoknya yang lainnya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Anak-anak, tadi kalian sudah perwakilan kelompoknya sudah menjelaskan ke kelompok yang lainnya. Kegiatan berikutnya yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Untuk kelompok yang pertama, yaitu yang maju, yaitu kelompok 1. Silakan. Yang lainnya sudah mengikuti ya. Saatnya jam ketiga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil
bertanya? Ya, Taufik sekarang. Apa yang dimaksud dengan mat iwan? Mat iwan adalah apabila ada kata tanwin berada di akhir ayat, maka cara membacanya dipanjang 2 harokat. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kita beri aplaus ya. Ada yang bertanya lagi, silakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka presentasi dari kelompok kami akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 kembali ke tempatnya. Berikutnya yaitu kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mengambil tempat dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang lainnya tetap menyimak dan menanggapi. Silakan bertanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesti, saya relakan dari kelompok 2. Akan menyampaikan hasil kelompok kami tentang penerapan hukum bacaan mat alif lisukun dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tidak ada hukum bacaan mat alif lisukunnya. Kami memberi contoh pada ayat yang lainnya, misalnya dalam surat Al-Kafirun ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Hukum bacaan mat alif lisukun terdapat pada lafaz al-kafirun. Lafaz kafirun dibaca panjang 2 harokat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Silakan mungkin Silakan yang mau bertanya. Silakan, Kaila. apa yang dimaksud dengan mat alif lisukun? Mat alif lisukun. Mat alif lisukun adalah apabila dhamma tabi'i berada di akhir ayat, maka cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Kita beri aplaus semuanya. Silakan hasil diskusi kelompoknya bisa dikumpulkan di depan. Jangan dimulai. Berikutnya anak, kegiatan yang berikutnya yaitu kita menuju ke KD yang kedua, menghafal Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27. Namun sebelumnya akan Siti contohkan hafalannya pada kalian. Kalian simak baik-baik supaya nanti ketika Siti memberi tugas untuk hafalan, kalian bisa menghafalkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Anak-anak, setelah Bisiti contohkan tadi membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan juga Al-Isra ayat 26 sampai 27, sekarang silakan kalian simak kembali video tentang bacaan Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra. Nanti ada punya surat itu, nanti kamu bisa menggunakan.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فإلى القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tayangan video tadi tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kegiatan berikutnya kita akan mencoba untuk menghafalkannya. Bisa dipahami? Sekarang kamu tirukan apa yang Bu Siti baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Lagi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Coba kalian sendiri. 1, 2, 3. Apa membaca? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Berikutnya. Haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. 1, 2, 3. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke, satu lagi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekarang dari wa ibadur rahman sampai salama gabung. 1, 2, 3. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, kemudian berikutnya Quran surat Al-Isra. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina. Ulang lagi. 1, 2, 3. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina. Wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Diulangi dari wa'ati sampai tabdzira. 1, 2, 3. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Lagi. Inna 1, 2, 3. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura.
Juliana, coba. Jasmine, coba. Oh ya, masih belum semuanya ya, nggak apa-apa. Kalau gitu silakan kalian latihan di tempatnya masing-masing untuk hafalan. Teman satu bangku atau satu yang terdekat bisa membimbing temannya. Ya silakan. Hafalan sendiri-sendiri ya. Nanti ditunjuk yang ke depan untuk setelah ini penilaian. Ya silakan hafalan dulu sampai hafal. Diulang-ulang kali ya. Silakan. Silakan yang dari maju ke depan dulu siapa? Angkat. Nah, silakan Daifa. Hafalan saya nilai ya. Yang lainnya tetap menyimak dan menghafalkan di tempatnya masing-masing. Silakan Mbak Eva. Silakan ya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Sekarang untuk supaya kalian itu lebih semangat, kita jeda untuk SDK terlebih dahulu. Kalian sudah apa toh kemarin? Siti sudah memberitahu. Kalau Siti berkata rendah hati, jawabannya apa kemarin? Yes. Semangat ya. Kemudian kalau menyampaikan hemat, jadi jawabannya yes. Kalau berkata boros, jawabannya apa? No. Kalau berkata hidup mewah, enggak apa ya? No. Bisa dimulai ya? Bisa. Hidup sederhana? Yes. Yang semangat. Hidup sederhana? Yes. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Coba. Satu, apa aja? Dari kami, ya. Anak-anak, kita sudah berdiskusi kelompok, kamu sudah menghafalkan. Kemudian Siti akan memberikan penguatan kepada kalian. Ingatlah bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Mukjizatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang terbesar bagi umat Islam dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Al-Quran ini wajib kita pelajari, kita baca setiap hari, arti dihafalkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk siapa? Untuk keselamatan kita sendiri. Jika Al-Quran kamu akan gemar membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembaca. Syafaatnya pada waktu kapan? Di akhir. Nanti dia akan menjadi penolong bagi kita. Kemudian tetap hafalkan ya. Di sini berpesan supaya kalian tetap menghafalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, karena kalau hafalan tidak dipelihara nanti bisa hilang bahkan lupa ya. Nah, kalau sudah kita umat Islam ya setidaknya sudah hafal. Nah, untuk apa? Untuk kita sendiri. Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian rencananya minggu depan kita akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran sudah selesai.
Sebelum Bu Siti tutup, Bu Siti juga masih berpesan lagi, tidak pesan-pesannya untuk berpesan kepada kalian supaya tetap mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu pokoknya utama, dan juga jangan lupa sholat. Sholat 5 waktu, jangan lupa juga belajar. Kemudian tetaplah semangat membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkannya walau 1 ayat. Pesannya Rasulullah pada kita. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.